Halo gengs, selamat apapun itu, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Kita akan, saya nggak akan membahas di sini, nggak akan bikin kopi. Ini juga karena udah sering saya jawab di postingan saya di PMIG, tapi kok sama aja ya pertanyaannya, selalu berulang gitu ya. Mungkin karena ada teman ala-ala yang baru join, lalu pengen tahu blend ABC, lalu bertanya hal-hal yang sama sebelumnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, Bang, katanya, blend yang ada robustanya, blend es kopi susu mungkin bisa dibilang juga gitu, atau house blend yang memang diperuntukkan untuk milk base, itu yang paling abang rekomen yang mana? Yang paling abang rekomen. Oke. Daripada saya memberikan setiap ada pertanyaan saya jawab, ke PMIG saya jawab, kalau nggak dijawab kan kasihan juga ya gitu. Walaupun perasaan udah pernah saya jawab nih, ada beberapa yang nanya, tapi nggak apa-apa. Jadi pilihannya adalah kita akan kasih konten aja ya. Ini adalah top 10, bukan top 10, tapi ini menurut saya teman-teman, menurut lidah saya, blend yang bisa kalian bikin milk base atau blend yang bisa dibawa ke es kopi susu dengan rasa yang gak kalah dengan es kopi susu yang dengan harga 18 ribuan di luar sana ya. Ini yang pernah saya coba ya tentunya ya, dan buat saya ini yang bisa kalian kembangkan kalau mau kalian kembangkan untuk jadi contoh usaha, misalkan kecil-kecilan di daerah dan lain-lainnya. Oke, ini yang pertama dulu ya, Workas. Kita buka Workas dulu. Workas ini yang buat saya kalian wajib coba untuk es kopi susu yang dahsyat. Oke, yang pertama itu Polomero mana ya? Kayak ada yang kelewat nih. Polomero di bawah kayaknya, yang kiloan ya. Nih, Polomero. Ini penemuan saya di Workas. Bukan, maksudnya saya menemukan ini di Tokopedia dan Workas, dan adanya di Workas gitu tepatnya kali ya. Ini yang buat saya kalian wajib coba, si blend Polomero itu kalau nggak salah gosipnya 50-50, 50 Arabica, 50 Robusta perbandingannya ya. Tapi buat saya ini robustanya lembut banget, nggak gitu berasa, nggak ditulis di sini robustanya apa aja, dengan notesnya vanilla, coklat, karamel. Ini buat kalian yang mau jualan, cobalah pakai iseng-iseng pakai blend ini dulu ya. Nanti kalian bisa cari marginnya, atau memang buat kalian mau menggantikan, bosen nih es kopi susu di luaran nih 18 ribu, gitu-gitu aja, kalian bikin sendiri. Percobaan pertama yang wajib kalian lakukan adalah si Polomero. Lalu masih dari Workas juga, kalian bisa coba ke berikutnya itu Pologato. Mana Pologato? Ini Pologato blend itu kombinasinya kalau nggak salah 70-30 ya Workas. Oh bener, 70-30, 70 Arabica, 30 Robusta, dengan notesnya peanut butter, cloves, kakao nibs. Buat saya, setelah saya menemukan Pologato, buat saya Pologato lebih endes daripada si Polomero, karena buat saya, walaupun di Polomero itu robustanya nggak gitu kental ya, nggak gitu berasa. Awalnya saya pikir malah 80-20 awalnya saya pikir ya si Polomero itu, tapi ternyata 50-50. Lu cukup terjengkang juga, saya kaget, kok
50-50 lumayan, rasanya lumayan lembut ya gitu. Maksudnya secara di tenggorokan kadang kalau 50-50 kan wancot gitu kan, super nendang. Nah, itu dari Workas. Lalu kalian juga bisa coba berikutnya dari Quintinos. Oke, Quintinos. Sip. Kalau dari Quintinos, kalian wajib coba itu adalah Q3 Blend. Memang lebih mahal dari Polomero, tapi Q3 Blend ini untuk roastingan dia lebih lebih apa lebih light dari Polomero untuk roastingannya. Lalu untuk bean jauh lebih lebih bagus secara overall beannya, karena dia katanya pakai grade 1, karena si Quintinos memang beyond grade 1 dia klaimnya ya. Tapi setuju sih, si Quintinos ini harganya memang lebih mahal. Dia itu rasionya 50-50. Correct me if I'm wrong ya, si Quintinos Q3 Blend 50-50, Fine Robusta dan Arabica terbaik katanya ya. Ini kalau bisa dibilang si Q3 Blend ini lebih nendang dari Polomero. Tapi si Robustanya ini jauh lebih kencang dari si Polomero. Jadi kalau ada yang nanya pilih Polomero atau Q3 Blend, kalau saya cari yang lebih soft dari untuk sense Robustanya, jadi saya pilih Polomero. Tapi bukan berarti Q3 Blend nggak oke. Oke juga buat kalian yang pengen nendang gitu kan si es kopi susunya, kalian bisa pilih Q3 Blend. Tapi buat saya, makanya ada yang nanya 11-12 ya, saya jawab 11-12 bedanya apa, saya bilang di situ lebih nendang ya. Kalian bisa pertimbangkan Polomero atau Q3 Blend. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalian bisa juga ini nih, si smoking, tapi smoking barrel nanti dengan ada sedikit catatan ya dari saya ya. Smoking barrel. Oke, smoking barrel tuh punya komersial blendnya mana ya? Komersial blendnya dia itu sebentar ya. Espresso blend, kita lihat dulu ya. Dia ada di komersial blend 50-50 tuh roar kalau nggak salah ya. Roar blend ya, 60-30 ini. Ini nih si roar 30 blend, jadi 50 roar 50 blend. Jadi 50-50 ya. Dia pakai 50 Arabica, 50 Robusta. Dia itu Robustanya pakai Sumatera kalau nggak salah ya. Lalu Arabica juga pakai dari Gayo. Catatan sedikit, kalau saya beberapa kali beli si roar blend ini, mungkin ada sedikit kekurangannya, yaitu somehow saya menemukan batu beberapa kali sih dari smoking barrel ini, khusus untuk si roar blendnya ini ya, nggak clean gitu ya. Aneh banget kalau ada batu tuh, something yang udah fatal banget sih buat saya. Kalau blend ada batunya berarti benar-benar komersial gitu ya, bahkan mungkin memungut dari yang ada yang udah jatuh dipungut, komersial banget lah karena sampai ada batunya. Harusnya itu nggak boleh ada batu dan ada batang dan lainnya ya. Saya lumayan, jadi abis itu saya nggak beli lagi si roar blend. Saya cukup waktu itu ngasih tahu ke adminnya di IG, ada batu nih, saya menemukan batu beberapa kali ya gitu. Oh ya kak, sorry gitu ya. Make sure kalian sebelum membeli ini tanya dulu si cleannessnya, atau kalian nanti sebelum menimbang make sure dulu nggak ada batu-batuan ya. Itu lalu keunikannya dia itu buat saya sweet banget aromanya. Jadi kayak dia pakai semacam proses honey atau semacam winey atau natural ya, in between itu saya nggak tahu prosesnya apa. Cuman buat saya ini lumayan salah satu blend yang unik, beda dengan Polomero, beda juga dengan Q3 Blend. Dia lebih memberikan sensasi di hidung tuh manis gitu.
Wajib, wajib. Layak coba, semoga dia belum berubah juga si kombinasinya dan proses yang dia pakainya ya dari yang pertama saya beli. Itu dari smoking barrel ada Q3, ada Roar 50. Oh, itu enak banget buat saya. Lalu berikutnya ini nih. Ini harusnya enak, cuman bentar ya. Smoking barrel lagi. Satu lagi siapa? Shoot me. Shoot me in the head nih. Shoot me in the head. Nah, Shoot me in the head itu punya blend, dia buat kopi susu juga. Bentar ya, saya espresso blend. Bentar ya. Dia khusus kopi susu ini nih 170.000 per kilogram. Dia juga kalau nggak salah 50-50. Kita cek ada nggak keterangannya. Oke. Dia pengalengan Arabica dan Robusta. Ini pertama kali saya beli, orang rumah langsung shock gitu rasanya. Ini enak banget ya gitu. Dan ini emang ini tuh kayak upgrade-nya Polomero sebenarnya kalau untuk rasa ya. Saya pikir ini 70-30, ternyata 50-50 ya gitu si rasanya, mungkin karena robustanya natural. Nah, tapi kayak 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, saya beli somehow saya merasa dia si Arabica dan Robustanya nggak di roasting di waktu yang bersamaan, jadi dia di waktu yang berbeda. Jadi pas saya buka kok belang bonteng ya, terus pas saya rasa cicipin beda rasanya dengan yang awal saya beli, lalu juga kurang enak, jadi kurang enak gitu. Kalau saya gini, kalau kalian mengubah struktur blend kayak si smoking barrel tuh blendnya namanya tetap sama, misalkan Canon blend, tapi somehow dia akan menyesuaikan kombinasinya, tapi akan ada di level yang enak gitu. Nah, kalau si Shoot Me in the Head ini, si Smith ini untuk blend es kopi susunya latest yang saya coba itu agak kurang ya, tapi mungkin kalian boleh coba kalau misalkan penasaran juga ya. Itu lalu yang berikutnya ada di sini nih. Aduh, bentar ya, kerjaan mulai masuk lagi. Ini nih si siapa nih, aduh lupa saya. Mr. O Coffee. Oke, Mr. O Coffee. Kurang bangun nih. Mr. O Coffee itu dia punya signature blend. Nih, dia juga banyak sih blendnya. Sebenarnya dia ada blend kopi susu, tapi saya nggak nyoba. Mungkin nextnya akan saya coba ya. Tapi yang saya coba itu adalah Sunda Kelapa, Pandawa 5, Gotong Royong. Nah, lalu kalau kalian mau coba di sini Gotong Royong ya. Gotong Royong tuh 60-40 ya, masih deket lah ke 50-50 ya. Buat saya nih Gotong Royong enak banget. Sama lah, jadi runtutannya sama lah, untuk ada Polomero, ada Polo Gato, ada Q3 blend, ada Shoot Me in the Head, ada si Roar 50-50 dengan notesnya masing-masing. Nah, kalau untuk si Gotong Royong ini juga buat saya enak banget, cuman mungkin kalian buat yang maunya nendang, si Gotong Royong itu somehow lebih soft lah rasanya, lebih enggak nendang kayak si Polomero atau si satu lagi Q3 blend. Si Gotong Royong itu mendekati Polo Gato, lebih soft dari si Shoot Me in the Head itu ya. Dengan harga segini, dengan notesnya ada malt, caramelized, full body, peanut, dark chocolate, low acid pasti, medium, high body udah pasti. Itu yang si siapa tuh namanya, Mr. O Coffee. Oke. Lalu sebenarnya banyak ada blend-blend lain yang memang
udah saya coba. Cuman kan pertanyaannya kadang mana yang paling enak gitu di kepala saya. Buat saya sih ini ya, yang saya sebutkan itu. Padahal sebenarnya ada juga kan dari terakhir itu dari Arutala, dari Kieta, itu juga udah saya coba dari beberapa blend lainnya yang memang udah pernah saya cicipin. Tapi mungkin kalau kalian penasaran, tapi make sure ini juga salah satu kopi langganan saya nih. Udah lama, kopi langganan lama nih yang salah satunya udah pernah saya explore. Ini adalah si Fry and Roast dari Bandung. Kalau Fry and Roast kalian bisa mencoba ini CD Kalang Blend. CD Kalang Blend yang kita lihat, saya lupa nih premium blendnya rasionya berapa 60-40. Nah ini premium blend itu paling low endnya ya, low endnya dari si blendnya si Fry and Roast. Nanti ada Gayo, ada premiumnya, ada goldnya, sama satu lagi apa ya, saya lupa satu lagi apa sih, saya cek dulu. Satu lagi ada gold, satu lagi ada Supremo. Kalau kalian mau main di selevelan dengan yang tadi saya mention, kalian bisa main di premium aja. Harganya juga bersahabat kalau buat saya. Lalu kita lihat notesnya nggak ada di sini. 60-40. Biasanya sih di packagingnya dia tulis di notesnya kalau salah ini ya. Notesnya itu dia ada earthy, fresh nutty, delicate, mild spice, coklat, full body. Itu notesnya. Dengan catatan ya, make sure nanti ketika mau mencoba si CD Kalang Blend dari Fry and Roast ini, make sure tanya roast date-nya kapan. Si Fry and Roast sama si Workcast itu aliran sama, nggak pernah mau mencantumkan roast date-nya. Saya tanya kenapa, kalau alasannya di Workcast itu dia bilang kita nggak sempat ngasih roast date karena sebelum waktunya habis dijual, maksud sebelum waktunya, kayak misalkan dia roasting hari ini 2 minggu kemudian habis. Nah tapi kan 2 minggu kemudian habis belum tentu sehari habis di orang kan. Jadi orang sama butuh data gitu ya. Ini gue mesti menghabiskan kapan atau gue menyimpannya kayak gimana. Jadi make sure. Jadi kenapa saya berhenti mengeksplor siapa waktu itu ya, berhenti mengeksplor karena udah puas juga si Fry and Roast, karena memang pertama nggak ada roast date-nya. Jadi saya bingung ini kapan roast date-nya ya, masih sama menemukan beberapa udah nggak fresh lagi gitu, apalagi yang single originnya. Saya waktu itu explore single originnya dia lumayan heboh sih, karena bagi saya ini koleksi kopinya lumayan banyak. Itu teman-teman buat saya ya. Jadi kalau kalian kalau kalian bertanya lagi, kayaknya kalian bisa langsung lihat video ini ya. Udah jelas kan, ada Plomero, Pologato, Q3 Blend, Shoot Me in the Head, Roar, Gotong Royong, sama ada CD Kalang Blend. Bagaimana dengan misalkan Oten dan lainnya? Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya ya teman-teman, atau kayak beberapa blend yang udah saya coba, mungkin bisa, cuman ini kan nggak bisa semuanya saya rekomenin kan. Biasa saya cuman 5 maksimal saya rekomenkan ya. Itulah cukup ya. Semoga membantu teman ala-ala suka-suka. Nanti habis ini mau bahas apa di Tokopedia, silahkan di komen di bawah, apakah single origin atau Ethiopia paling enak atau roastery paling enak yang bisa menghasilkan single origin Indonesia lah, atau apalah, silahkan. Tapi ini based on pengalaman saya ya, jadi saya nggak ngebuat-buat. Kalaupun saya harus mencoba, mungkin saya harus mencobanya ya. Itu, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.